Oke, jadi mungkin karena udah lama banget ya, jadi nggak terlalu ingat kalau masalah materi, cuman di sana dia belajar tentang disiplin, manajemen waktu, sama kepemimpinan. Itu sih yang paling dia ingat di sana. Oke, kalau misalnya dari Etenia, Em, Kalau aku tentunya karena aku ikutnya tahun lalu, tentunya jadi masih ada beberapa materi yang mungkin aku masih ingat. Jadi kalau misalnya di sana itu di Super Teens, tentunya kita diajarin disiplin, terus apalagi tentang selain disiplin kita diajarin materinya, leadership, terus apalagi pas camp itu kita juga ada latihan fisik, contohnya kayak pagi-pagi kita bangun, itu kan disiplinnya. Terus turun ke lapangan, kita olahraga senam pagi bareng-bareng. Terus ada juga kayak kita dilatih keberaniannya untuk kayak ngelewatin satu rintangan mungkin yang cukup tinggi, ya. Jadi mungkin di Super Teens itu tentunya aku belajar banyak. Ada tentang fisik, tentunya dilatih juga. Terus disiplin, materinya tentang leadership, di sana juga diajarin. oke, Mungkin thank itu sih. you. Siap. Nah, oke, dari Etenia dulu. Nah, Etenia nih ingat apa sih maksudnya yang di seperti itu ngapain aja gitu. Mungkin boleh share kepada orang tua di sini, adik-adik atau kakak-kakak yang hadir di sini yang yang Etenia lakuin di Supertin gitu ya. Secara garis besarnya aja ya gitu ya. Itu apa aja sih gitu. Boleh, silakan Etenia. Kalau di Super Teens itu tahun lalu yang aku ingat kita itu tentunya yang paling menurut aku paling berkesan tuh yang biasanya aku mungkin jarang lakukan adalah pagi-pagi disuruh bangun terus kita turun olahraga dan itu menurut aku apalagi panas-panas ya sebenarnya nggak terlalu panas sih cuman itu menurut aku berkesan. Selanjutnya ada kayak rintangan gitu rintangannya itu tinggi mungkin sekitar 2 lantai gini terus nanti kita disuruh lewatin dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Selanjutnya di hari-hari terakhir aku inget banget itu tuh ada kayak tentang perang perang air pakai ada plastik gitu terus dilempar dan itu seru banget. Setelah selesai kita nyebur ke kolam. Ya, itu jangan di-spill semuanya. Oh, yang itunya jangan di-spill. Jadi yang di-spillnya yang mana nih, Kak? Mungkin boleh Misalkan nih, coba apa kakaknya gitu tanya. kayak belajar kelasnya gitu ya maksudnya Oh, kelasnya uh, kalau kalau kelasnya yang mungkin didapetin mungkin kayak teman baru atau oke. apa gitu. Kalau di sana sih aku belum punya teman kan pas awal masuk, terus aku ketemu lama-lama ada teman-teman baru yang hari pertama kita nggak kenal, cuman aku cuma kenal kayak teman sekamarku gitu sih. Mm-mm. Ya, oke, kalau dari Gera nih, Gera kan udah cukup lama ya di 2019 gitu, udah 5 tahun yang lalu. Terus kalau Gera tuh apa yang diingat seperti itu ngapain aja sih waktu Gera ikut gitu? Duh, ternyata sama ya yang dilakuin. Persis gitu. Jadi sebenarnya Gia ini termasuk orang yang pemalu. Cuman di sana Gia lumayan banyak untuk dapet teman gitu-gitu. Terus waktu itu juga yang Gia ingat disuruh akapela gitu. Ada kayak disuruh bawain something gitu. Terus akapela Gia dapet yang ting 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 gitu. Mungkin itu. Jadi engagement antara temennya itu lumayan di improve di sana gitu. Oke, thank you. Nah, oke, mulai dari G ya, aku tanya dulu gitu ya, setelah itu Etenia. Kan pasti sebenarnya kan aku bisa, kalian berdua kan sebenarnya emang udah dahsyat gitu ya. Nah, tapi pasti dong ada perubahan setelah ikut super team gitu ya. Nah, boleh tahu nggak kalau misalnya ada latar belakangnya Giara nih, latar belakangnya Giara sebelum ikut super team sebenarnya apa sih hal yang menurut Giara tuh sebenarnya waktu sebelum Super Team tuh nggak bisa berubah atau sulit berubah dan setelah selain atau pemalunya tadinya seperti apa kemudian sekarangnya lebih ke mana sih diterapinnya. Nah dari Etenia juga apa latar belakang apa sih sebenarnya yang sebelum campnya itu gimana. Uh, Mungkin sekarang masih berproses dan sekarang perubahannya tuh seperti apa boleh di share silakan Giara.
Mungkin yang tadi tentang pertemanan ya. Sekarang kalau misalnya berteman itu nggak sepemalu dulu. Terus juga tentang manajemen waktu, dia nggak sesusah dulu waktu sebelum ikut. Karena emang di sana kan disuruh bangun pagi, terus ntar jadwalnya padat, terus ntar malam baru tidur gitu-gitu. Terus juga eh, manajemen finansial juga sih. Jadi kan di sana diajarin kalau kita nggak boleh ngabisin uang tuh langsung habis gitu. Jadi mungkin sekarang dia masih nyoba-nyoba buat investasi gitu. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari Etenia seperti apa? Kalau dari aku mungkin mirip-mirip kalau misalnya untuk yang jadwalnya gitu. Kalau dulu sebelum ikut tuh lebih susah untuk ngatur jadwal, tapi mungkin sekarang karena udah ada juga kayak urutannya dulu kan bangun pagi gitu aku susah banget, tapi mungkin setelah ikut seperti ini mungkin lebih gampang gitu karena emang terbiasa bangunnya rada pagi. Terus selanjutnya kayak sama sih untuk kalau diajarin, terakhir itu aku diajarin kalau misalnya kita itu ngebeli itu harus tahu ini tuh yang kita butuhin apa yang kita mau gitu. Oke, thank you. Nah, oke Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Etenia, untuk Yara, boleh komen di kolom chat gitu ya. Nanti saya akan bacakan dan saya akan tanyakan kepada mereka gitu. Jadi silakan aja ketik di kolom chat mau mengenai campnya atau mau mengenai cara personalnya eh, tentang yang berkaitan dengan Supertin tentunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada ragu-ragu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Kak Rahma atau tim kami, jadi silakan aja ditanyakan. Oke, kalau skill rundown-nya nanti saya akan jawab. Kalau skill rundown-nya itu nanti, oh ya nanti saya akan jawab, saya yang akan jawab. Nah, tapi di luar itu boleh Bapak Ibu, Om Tante kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Oke, kan kalau tadi latar belakangnya ya. Nah, setelah setelah ikut camp nih, pasti kan apa ya? Pasti kan kayak misalnya nggak langsung, oke setelah camp langsung berubah gitu kan. Pasti ada prosesnya gitu. Nah, mungkin boleh di-share kalau misalnya Etenia dulu setelah ikut seperti itu hal-hal apa yang membuat sekarang terus misalnya berubah dan terus konsisten apa yang dilakuin seperti itu. Em, Kalau aku apa ya, soalnya kalau misalnya aku kan tadi ceritanya kayak yang bangun pagi gitu ya. Kalau misalnya aku bangun pagi itu sekarang soalnya tiap hari aku hampir bangun pagi karena tentunya kan sekolah tuh pagi. Jadi hmm, aku mungkin kurang tahu, masih belum, Oh, masih mungkin bisa, mungkin Sisi Gea dulu jawabnya nanti setelah itu siapa tahu tiba-tiba aku inget gitu. boleh, Mm-mm, Kak Gea. boleh deh. Gea. Sebenarnya kalau habis camp itu nggak langsung berubah ya. Mungkin kayak awalnya karena itu waktu itu disuruh ikut sama papa gitu. Papa itu tipe yang gimana ya, kayak udah daftar dulu baru Gianya dikasih tahu gitu. Jadi Gia nggak ada pilihan lain selain ikut. Terus waktu itu karena masih kecil juga ya, jadi tuh Gia mikirnya ah ini buat apa sih gitu. Mungkin baru-baru waktu after COVID itu dia baru sadar oh ini tuh berguna banget gitu loh, kayak tentang manajemen waktu, apalagi waktu COVID itu kelasnya macam-macam waktunya, nggak tahu gitu kelasnya mulai jam berapa, terus ini waktu kuliah juga ikut kayak gitu juga. Jadi mungkin yang masih uh, apa ya dia ingat sampai sekarang itu tentang manajemen waktunya sih. Oke, Etenia ada yang mau di-share lagi? Mungkin kalau misalnya dari aku tentang cara ngurutin jadwal sih. Soalnya kan jadwalku terkadang karena aku ada menyanyi, ada juga sekolah. Tentunya jadi lebih susah, tapi mungkin tapi di sana ada beberapa trik yang diajarin. Mungkin ada cara belajar juga. Dan itu menurut aku membantu aku sih buat dalam belajar sekolah gitu. Kan aku juga kayak belajar sekolah tentunya ada ujian dan sebelum ujian itu
aku inget banget ada cara-cara yang diajarin buat belajar jadi lebih gampang sih. Jadi itu membantu. Mantap. Nah, iya Iya. Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman. Etenia ini penyanyi. Lagunya Kawan Janganlah Bersedih. Follow Etenia. Saya bisa nyanyi. Walaupun gak sebagus Etenia suaranya. Jadi cek di YouTube-nya. Nah, oke. Aku suka lagunya Etenia. Oke, jadi nanti akan ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dulu nih dari Kak Meza Luna Hamid. Aku first time ikut super team, saran dong supaya nggak gugup atau nggak malu dong Kak Etenia, Kak Giara. Ya. Silakan dari Giara dulu. Oke, mungkin kalau dari aku, malu atau gugup tuh wajar banget, apalagi kalau pertama kali ikut gini-gini gitu, ikut camp, apalagi kan ini tuh termasuk panjang ya, hampir 1 minggu. Jadi mungkin malu atau gugup itu bakal berkurang makin hari, makin hari, makin hari gitu. Jadi kuncinya tuh di teman sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya teman, kita tuh bisa maintain our percaya diri gitu tuh secara bertahap. Jadi percaya diri sama gugup tuh nggak bisa hilang pelang langsung hilang. Jadi emang harus ada dorongan dari luar maupun dalam gitu. Oke, dari Etenia silakan. Kalau dari aku mungkin gugup sama kalau gugup kayak gitu sama sih mungkin kalau misalnya kita ada mungkin dorongan dari orang tua atau orang-orang di sekeliling kita, contohnya teman gitu. Dengan adanya teman mungkin dari yang awalnya kita tuh pemalu, tapi temennya pemberani, percaya diri begitu. Nanti lama-lama kita bisa ikut terdorong karena lama-lama dia akan bilang, ayo yuk coba nggak apa-apa kita barengan aja gitu. Dan satu lagi mungkin kalau masalah gugup itu nanti lama-lama kita harus biar kita percaya diri dan akhirnya kita bisa berani dan gak gugup lagi. Dan itu tuh nggak bisa langsung contoh kita malamnya kita bilang aku besok aku pengen udah langsung percaya diri nggak bisa karena kita perlunya ada proses dan proses itu tentunya dibantu juga dengan orang-orang di sekitar kita terus tentunya dorongan dari diri kita juga apakah kita mau buat biar kita bisa coba percaya diri atau enggak gitu sih. Oke, wow, luar biasa nih sama Giara. Oke, ada, nah, Kak kamar berapa orang ya? Satu kamar berapa orang? Terus untuk mungkin Etenia sama Giara boleh di spill waktu Etenia itu satu kamar berapa? Tiga, kalau satu kamar 3 orang gitu. Terus kalau terus mungkin Etenia sama Giara boleh share cara umurnya seperti apa ketika teman kamarnya, terus cara grupnya, satu grup tuh ada berapa, terus untuk usianya bagaimana gitu. Boleh dari Etenia dulu. Mungkin kalau satu kamar itu isinya terdiri dari 3 orang dan kebetulan tahun lalu pas aku ikut mungkin umurku 11 tahun dan teman sekamarku itu 13 atau enggak 15 tahun gitu. Jadi mungkin kalau misalnya umurnya range-nya nggak beda jauh ya, cuman ya lumayan karena mungkin emang aku waktu itu ikutnya di umur 11 tahun dan harusnya setahu aku biasanya orang itu ikut di umur 12 tahun. Jadi ya emang harusnya deket-deket gitu ya umurnya dalam satu kamarnya. Gitu sih. Oke, waktu Etenia tuh satu grup itu ada berapa orang? Satu grup kelompok di kelas. Kalau Kelas di kelas berapa ya? Mungkin ah jadi ada kayak regu-regunya gitu ya, iya, kayak 5 contoh sampai 6 orang, 7 orang gitu ya. dia tuh jadi kayak ada yang satu grup bener-bener gabung gitu. Kayak namanya grup bakso gitu. Aku dapetnya bakso kan. Nah, kalau itu tuh nama-namanya ya gitu deh beda-beda nama makanan gitu. Terus di sana isinya mungkin 6 sampai 7 bahkan kayaknya 10. Soalnya tapi kalau yang dikit itu yang kayak dibaginya lebih kecil lagi itu 4 orang mungkin ya. Heeh. Oke, kalau Gera, yang diingat seperti apa nih? Boleh, siapa tahu udah ada beda nih dari Gera ke Oke, mungkin yang beda itu waktu Gea kalau nggak salah dulu cuma 2 orang. Jadi Gea cuma berdua sama
one girl dia lebih tua dari Gea gitu. Mungkin 14-15 tahunan. Oke, ya, jadi memang kalau di Super Team itu secara kamar kita ada gabungkan, ada yang lebih muda, ada yang di tengah, ada yang lebih tua, supaya yang muda bisa belajar dari pengalaman yang uh, lebih tua, yang lebih tua bisa belajar untuk membimbing yang lebih muda. Jadi semua sudah dibuat seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan nih untuk Etenia dari Kak William Andrew. Kalau Etenia, kakak mau bertanya, bagaimana sih kalau kita percaya diri, mau percaya diri berbicara di publik, apalagi kan kalau saat kakak menghadapi sidang skripsi tahun ini. Oh, maksudnya Kak William sidang skripsi gitu ya. Nah, Etenia kan penyanyi nih ya, pasti sudah banyak nyanyi di depan orang gitu ya. Nah, biasanya kalau Etenia tuh sebelum nyanyi tuh gimana sih? Apakah ada kayak harus meditasi atau harus apa kan Hmm. orang beda-beda. Nah, Etenia boleh share pengalamannya, silakan. Kalau menurut aku, sebenarnya untuk bisa ngomong di depan banyak orang itu tentunya kita harus biasa. Mungkin dari awal kita belajar, mungkin dari teman-teman, di depan teman-teman kita berani. Terus lama-lama kita jadi, aku contohnya dari awalnya aku cuma ngobrol di depan teman-temanku, terus di guru-guru. Lama-lama jadinya aku coba di atas panggung dan terus coba sampai aku terbiasa. Jadi aku bisa yang namanya nggak gugup di atas panggung. Nah, itu tuh mungkin karena ada kata-katanya bisa karena biasa. Jadi kalau kita itu bisa bukan karena kenapa-napa, jadi perlu ada step by step, tahap-tahapnya, dan jadinya akhirnya kita biasa dan bisa gak gugup gitu. Oke, wow. Nah, oke, pertanyaan untuk Giara dan Etenia dari Kak Rita. Nah, menurut Giara, kalau kalau anak pemalu dan gak berani ngomong sama orang asing, kira-kira bakal bisa belajar banyak atau enggak ya di Super Team gitu? Boleh, Giara dulu. Nah, kalau misalnya pemalu itu sebenarnya dia juga pemalu. Cuman menurut dia di sana itu nggak bisa ngomong itu gitu. Di sana tuh bakal dipaksa untuk komunikasi dengan orang, bahkan berteman juga sama orang gitu. Jadi mungkin kalau sendirian itu kurang lah di sana karena di sana kan juga belajar leadership, terus ntar ada grup-grup kelompok lain juga gitu-gitu. Jadi kayaknya kalau sendirian nggak bisa. Oke, boleh. Silakan dari Etenia. Ah, oke. Kalau menurut aku, dari aku, kalau pemalu itu mungkin bisa, tapi di sana mungkin bisa jadi gak pemalu lagi. Soalnya di sana itu kan kita diajarin untuk leadership dan juga lama-lama bertemu teman dan lumayan itu kayak sekitar ada 4-5 hari ya kalau nggak salah ya di sana. Dan kita itu jadinya bertemu dengan teman baru, terus nanti kenalan-kenalan dan pastinya di sana itu lebih kayak dipaksa untuk ngomong, terus nanya, terus ngejawab gitu sih. Jadi kalau misalnya anaknya pemalu, tapi dia suka dengerin orang, mungkin bisa, tapi kurang juga karena dia kurang bisa komunikasi gitu ya. Siap, siap. Ya, jadi kalau di Super Team tuh biasanya tuh kadang orang awalnya ada yang dipaksa dari orang tuanya, ada yang didaftar duluan gitu. Tapi biasanya ketika mungkin hari pertama masih bete gitu, baru sampai udah bete gitu. Tapi biasanya udah mulai malam, udah mulai besoknya bakal enjoy sendiri biasanya. Itu yang saya alami ketika saya ini juga. Oke, dari ETN-nya dulu, setelah selesai program, apakah ada komunitas lanjutan? Oke, boleh dari ETN-nya, kemudian dari Gera. Tunggu. Maksudnya kalau komunitas lanjutannya tuh gimana? Kayak sekarang kan ada Zoom, kayak Perchat, kemudian juga sama teman-temannya masih keep in touch atau enggak di grup gitu. Ah, ya, selesai dari camp itu, kita kan ada grup chat bersama dan kelar pulang itu ada yang sampai kayak nanya-nanya, udah pada nyampe belum? Kan ada yang tinggalnya sampai jauh-jauh juga di luar dari Jawa ya, gitu. Sambil komunikasi juga. Dan setelah selesai itu,
ada kayak satu meeting gitu juga sih buat kayak kita ketemuan ulang di Zoom gitu tentang ada chartnya. Oke. Dari Diara seperti apa? Mungkin kalau dari Gea itu udah lama banget sebenarnya, apalagi waktu itu waktu SD kan. Jadi waktu itu mungkin ada sempat ngebuat grupnya, cuman karena waktu itu Gea make HP-nya papa gitu, terus ganti nomor, terus jadi sekarang udah nggak keep in touch lagi. Oke, terima kasih. Nah, oke, sebelum saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, saya akan undang dari orang tuanya Giara dan Etenia, Mbak Rahma, boleh dibantu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan untuk parents, kan ada nih parents yang mau bertanyanya ke parents gitu ya. Nah, wah, Dokter Suyanto sudah hadir, Bunda Gia, terima kasih waktunya. Pak Rian Silbert sudah hadir dan Bu Sylvia sudah hadir. Oke, sambil Bapak, Ibu, oke. Nah, mungkin ini kayaknya lebih ke Bu Foni pertanyaannya buat Pak Rian Gilbert nih ya. Etenia alasannya ikut camp ini apa? Ini harusnya dari orang tuanya ya. Kemudian karena sudah bagus banget untuk komunikasinya. Nah, saya tanya ke Pak Rian sama Bu Sylvia aja dulu kali ya. Nah, waktu nih Pak Rian mau kenapa ngirim Etenia ke camp gitu. Apakah karena Etenianya mau atau karena apa gitu ya? Karena kan menurut Bu Foni komunikasi Etenia nih udah bagus banget gitu. Ya, boleh Pak Rian. Oke, cek suara saya aman kah dengan seperti ini? Aman. Oke, baik. Ya, berarti dari saya dulu ya. Oke, selamat malam buat Bapak Ibu ya yang sebagai orang tua ya yang malam hari ini mungkin ikut join di sini. Ini juga barengan sama istri saya. Ya, jadi seperti ini menurut saya adalah suatu program yang sangat baik lah kalau dibilang. Saya sendiri adalah orang yang belajar dari Pak Tung sendiri gitu ya. Pak Tung ini saya ikut itu sejak zamannya masih pakai SMS di Smart FM ya, di mana saya melihat apa yang diajarkan oleh Pak Tung itu adalah yang dipraktekkan gitu. Makanya saya pada hari ini juga menjadi seorang yang sukanya adalah harus praktek gitu. Karena kalau nggak praktek ya seperti kata-kata Etenia tadi ya, kita ini sebenarnya adalah bisa karena biasa gitu. Kita belajar ya, kita di kuliah gitu. Setelah kita masuk kerja, yang muncul adalah ya memang ada dasar landasan akademinya. Tapi balik lagi kita juga perlu suatu kebiasaan dan akhirnya bisa menjadi expert di suatu hal gitu. Nah, seperti ini menjadi suatu wadah dan sarana komunitas yang baik. Pertama yang saya lihat itu, karena apa? Karena bird with the same feather will flock together. Artinya ya, yang orang yang burung yang memiliki bulu yang sama, dia akan pergi ke tempat yang akan terbang sama-sama seperti itu. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting buat kita sebagai orang tua itu menempatkan anak pada komunitas yang tepat. Gitu. Kita tahu ya bahwa ada beberapa kejadian kita melihat sekolahnya kelihatannya oke, ternyata isinya perundungan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu menjadi highlight buat kita, bahwa kita juga harus selektif dalam memilihkan komunitas. Saya baru nyampe di graduationnya Etenia pada di Bandung pada waktu itu, duduk sebelah saya, udah tepok-tepokan. Itu ini, Roy Sakti. Anaknya Roy Sakti juga join di bootcamp bareng sama Etenia. Ya, yang mana saya kalau buat ketemu sama Roy Sakti selama ini DM Instagram karena mungkin susah matchingin jadwal. Secara orang tua aja gitu ya, ternyata kita sama-sama ketemu di tempat yang sama. Dan Roy Sakti pasti juga sama-sama pasti tahu lah. Beliau juga cukup terkenal ya di Indonesia. Lalu pulang gitu kan, Etenia tiba-tiba diajak. Kita mau main bareng ya kan? Ini kita ada kegiatan. Oh ya boleh, saya ikut gitu ya. Padahal saya lihat loh, ini kalau nggak salah anaknya Pak Ipo, ya kan? Anaknya Pak Ipo. Nah, dua-duanya juga. Nah, jadi ya, saya melihat bahwa kalau kita ingin anak kita prestasi, sebenarnya kita pertama harus memberikan sebuah tempat untuk dia berinteraksi. Dan juga yang kedua adalah kita juga harus mendukung dan memang ya pada akhirnya investasi ya. Ini kan bicara mengenai investasi. Kita menginvestasikan apa untuk anak? Ini Etenia hari ini agak miring-miring gitu ya, nggak? Karena memang Etenia itu sebenarnya hari ini lagi ada camping di sekolahnya gitu kan. Jadi Iya. Etenia lagi ada di Bogor.
saya tetap bilang nggak apa-apa ET-nya kamu join aja gitu. Biarkan saya juga udah izin sama gurunya pada nggak boleh. Dan biarkan ET-nya juga berani untuk membicarakan bahwa mereka dia punya agenda apa. Agar ya kita harus sadar bahwa kegiatan itu ya harus bukan bicara mengenai prestasi prestasi akademik. Saya juga guru, saya mendukung hal itu. Tapi yang poin yang kedua itu adalah hal-hal yang sifatnya adalah kemampuan berbicara. Itu harus panjang ceritanya. Dan berapa banyak orang disuruh belajar cara belajar. Selama ini ya, belajar aja hafalin, nggak semua hal harus dihafal loh. Saya guru matematik nih, gitu ya. Ternyata yang saya tahu adalah yang namanya matematika itu adalah berlatih dan pemahaman. Kalau kita sudah mengajarkan anak kita adalah menghafal rumusnya, disitulah titik pertama kita salah dalam membuat anak kita bisa matematika. Oh, itu tips dari saya tuh gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan di seperti ini diajarkan bagaimana mind mapping, bagaimana untuk membuat, bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi suatu runutan ya, bahwa ada suatu cerita yang bisa dihafalkan sampai dengan 52 item, sampai dengan 60 item. Itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa berikan untuk anak-anak kita. Jadi ya sebenarnya keinginannya adalah saya yang ngasih tahu dulu. ET-nya pasti kan nggak tahu dong seperti itu apa kan. ET-nya kamu lihat nih seperti ini, ya kan. Seperti itu apa? Saya ceritakan seperti itu. Nah ini dibawakan oleh siapa? Ya penting who-nya gitu kan. Ya sudah ya. Jadi akhirnya dia pertama ragu ya. Sekarang malah mau ikut lagi yang selanjutnya. Oh, jadi lagi ini kenapa ini kok bukannya jadi bukannya jadi mau jadi alumni ya, tapi malah mau ikut lagi. Dia mau riset nih yang kedua nih. Jadi nanti kalau acara yang di Surabaya nih, ya dan dia bakal bawa sepupunya nih buat berdua di sana gitu. Dan menjadi peserta gitu. Jadi mau ketemu Eten ya silakan di sana juga. Sila kamu mau nambahin nggak? Ini perpanjang. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Rian. Rian Stelbert. Nah, ini Pak Rian juga salah satu pengajar di investasi gitu ya, sama kayak Pak Tung. Ini sebenarnya sama-sama suka diundang talk show di Smart FM, jadi narasumbernya di Smart FM, sama kayak Pak Tung. Jadi bisa follow juga kalau misalnya mau lihat belajar dari Pak Rian Stelbert seperti apa. Mbak Rahma nanti boleh di-share juga. Oke, ada pertanyaan dari Bu Rita. Buat orang tua Etenia dan Gia, sih boleh dijawab Pak orang tua Gia dulu gitu ya. Boleh share kah Bapak Ibu apa sih yang jadi alasan terkuat dari Bapak Ibu untuk pilih super team dibanding camp lain? Ya kan banyak ya, pasti ada beberapa juga yang sudah ikut-ikut gitu ya. Nah, boleh dari Pak Dr. Suyanto dan Bunda Gia nih, boleh di-share kenapa gitu kalau Pak Dr. Suyanto memilih ikut supportin gitu. Silakan. Baik ya, terima kasih ya kawan-kawan. Halo Mas Wilbert ya. Mas Rian Wilbert itu salah satu guru saya, Mbak, guru investasi saya dari Banjarmasin. Ya, dari Banjarmasin. Saya mengenal Supertin ini itu dari Pak Tung Desem ya, seperti tadi yang disampaikan sama Mas Rian Wilbert ya. Kalau Pak Tung itu sudah paten sudah. Dia memberikan, dia tidak hanya pandai ngomong ya, dia melaksanakan dulu biasanya dia berhasil dan apa yang diomongkan itu dia sudah lakukan ya. Semakin hari juga semakin bagus ya. Kalau Pak Tung itu sudah paten lah kayak gitu. Dan ini anak saya yang adiknya Gia ya, ada dua nanti tanggal 23 ya di Bandung ikut dua-duanya. Jadi yang menjadi alasan ya, yang pertama memang yang pertama ini Pak Tung. Kalau Pak Tung yang bikin program hampir semuanya bagus ya, dan saya semua kelasnya ikut ya, ikut programnya Pak Tung gitu. Dan training ya, training yang ada itu 1 hari, 2 hari kayak gitu. Kalau menurut saya belum sempat membuat itu menjadi karakter anak untuk berubah ya. Kalau sampai 5 hari atau mungkin 6 hari itu kan ada proses gitu. Proses hari ini diulang lagi sehingga bisa membentuk karakter baru. Ya, mungkin seperti itu, Oke, siap. Dari Mbak Bunda Yuli. Gia ada mau tambahin nggak nih? Biar Papa aja. Oke, sudah ya.
Oke, dari Pak Bu Sylvia ada bagaimana nih gantian nanti ya? Maka suaranya di Jelas nggak suaranya? Jelas, jelas. Tuh jelas tuh, aman. Ya sebenarnya sih saya sama papanya sangat mendukung sekali sih untuk ikut super team. Jadi waktu pertama kali memang kita mengenalkan ke Etenia dan kebetulan juga waktu mau ikut super team itu kita bisa pas-pasan ketemu sama Pak Tung ya. Jadi Etenia langsung, oh ini, oh aku mau gitu. Jadi padahal waktu itu umur Etenia baru 11 tahun ya. Minimal ini di super team 12 tahun ya. Setahu saya 12 tahun ya. Tapi 11, untungnya 11. Etenia 11 tahun. Oh, 11 tahun ya. Heeh. Nah, jadi dari situ dia waktu mendengar itu bahwa oh bisa ikut nih. Yang penting udah bisa belajar mandiri. Nah, Etenia jadi semakin oh ya udah deh kayaknya menarik nih. Mungkin karena dengar langsung ya dari Pak Atung ya. Kalau kita kan orang tuanya hanya bisa mengarahkan. Nah, dia dengar langsung langsung pertama langsung tertarik. Ya namanya baru pertama kita juga waktu itu pas datang graduation, Etenia juga ada cerita, ada sharing bahwa pertama kali ikut datang kok kayaknya bosan ya mainin HP terus. Biasanya main HP jadi HP-nya disita. Nah, terus masih simpen. Nah, akhirnya dia ketemu teman-teman baru. Ternyata dia bilang semakin hari semakin menyenangkan ternyata bisa hidup tanpa HP, dia bisa lupa. Bahkan sekarang dia yang dari Jojo Hari tuh bilang ke saya sama papanya, saya mau ikut lagi kapan nih? Saya mau ikut lagi kapan nih? Terus terang kita diteror tiap hari disuruh daftar. Terus ngajakin sepupunya. Sepupunya kebetulan ada yang masih agak kecil-kecil umurnya nggak cukup. Nah kebetulan ini ada satu yang cukup. Jadi ya udah diajak. Kalau nggak itu udah diajakin semua tuh adik-adiknya tuh. Udah ngantri tahun depan. Dia aja udah nanya, boleh riset berapa kali ya? Dia mau ikut terus katanya. Wah, pusing kita juga. Karena kan itu kan di berbagai daerah kan. Jadi ada yang di Bandung, kebetulan tadinya mau ikut yang di Bandung, tapi jadwalnya nggak cocok. Akhirnya ada yang di Surabaya. Nah itu pun dia bilang, kosongin ya jadwal aku mau ikut nih ya. Jangan sampai nggak bisa lagi. Nanti kalau nggak bisa lagi, aku mau ikut yang di Vietnam. Di Vietnam apa di mana gitu? Waduh, makin jauh aja nih. Kan orang tuanya mesti datang kan. Nah itu sih, jadi memang kita saranin banget sih ikut ini memang nggak rugi lah. Jadi kalau misalnya setahun ada 3 kali, ya kita dukung. Kalau dia mau ikut 3 kali, silahkan. Mau jadi resources, silahkan. Ya, kita support aja sih, gitu. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya dari Pak Rian dan Om Rian dan Tante Sylvia gitu, bagaimana sih membuat Etenia makin sukses dan mengajarkan Etenia hingga karirnya sukses? Karena kan Etenia sekarang udah menjadi penyanyi yang followersnya udah lumayan puluhan ribu juga gitu ya. Nah, apa sih kiat-kiat yang di-share? Nah, kemudian kalau misalnya dari Pak Suyanto mungkin bisa di-share juga gimana nih tipsnya mendidik anak gitu kan kan masing-masing didikan berbeda-beda ya. Untuk mendidik Tiara sampai sekarang tuh udah mau ambil kuliah double degree gitu, boleh dari Pak Rian dulu, Bu Sylvia, silakan. Suaranya belum kedengaran. Oke, Begini udah aman? aman-aman. Iya, baik. Oke, jadi buat Mas William ya. Jadi kalau bicara mengenai makin sukses dan bisa mengajarkan Etenia sebenarnya ya saya bilang seperti ini bahwa kalau orang yang sukses itu biasanya dia bisa punya jejak ya, jejak-jejak keberhasilan gitu. Dia ada pathway-nya. Kalau kita ikut pathway-nya itu ada batu pijakannya, ini ya artinya kita bisa ikut stepping stone orang lain untuk sukses. Nah, jadi ya gampang kita harus bisa memberikan teman-teman yang sukses, yang lebih sukses daripada Etenia juga. Jadi dia harus belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses dari dia. Contoh saat ini Etenia, kalau mau bikin collab ya untuk apa lagu gitu, saya bilang kamu saya Dedi coba lihat ini kayaknya oke. Kalau menurut kamu oke nggak? Saya kalau collabin dia langsung sama siapa? Sama misalnya yang lagi collab sama Etenia tuh namanya Avikila. Avikila itu jago sekali akustiknya.
Dan dia nggak pernah belajar akustik. Saya corokin dia untuk belajar akustik. Dan udah pasti akan menjadi suatu experience yang lompat berkali-kali lipat daripada harus belajarnya dari ya yang mungkin yang selevel gitu. Jadi ya sebenarnya cara untuk membuat kita menjadi lebih sukses adalah kita berteman dengan yang lebih sukses dari kita. Nah, kalau kita itu dekat-dekat yang dekat-dekat dengan orang yang jual parfum kan katanya jadi wangi, ya kan? Kalau kita tiap hari ketemunya adalah pencopet ya, lama-lama ya kita ngerti ilmu copet ya kan? Ya karena kita teman sama siapa. Nah, kalau bicara mengenai em, hal yang lain yang menurut saya membuat Etenia dan juga teman-teman semua Bapak Ibu yang benar pengalaman saya, itu adalah kita itu jangan bisa mengajarkan, tapi bagaimana cara kita mencontohkan ya kan? Nah ini kan sudah jelas kayak Mbak Gia gitu ya. Wah, ini kalau lihat degree-nya orang tuanya juga udah pasti akan terencourage anaknya itu ngelihat wah gitu kan. Sama gitu. Saya juga pada hari ini Etenia belajar. Saya contohkan belajar apa? Saya hari ini juga ambil SH juga. Umur 39 tahun ambil sarjana hukum, ambil semester mulai dari semester 1 mulai S1 gitu. Dan saya sudah semester 4 pada hari ini. Saya ingin memberikan contoh juga agar apa ya bahwa kita bisa ngajarin orang, kita bisa nyuruh orang. Tapi kalau kita contohin ke orang, itu akan jauh lebih impact. Dan itu juga berlaku kepada kita terhadap anak-anak kita. Ya, itulah yang saya coba untuk bisa lakukan ya dalam sehari-hari saya. Oke, terima kasih Pak Rian. Dari Bunda Gea atau dari Pak Yanto, boleh di-share ya? Silakan. Saya menambahkan ya, Ya, Mbak, boleh ya. Jadi boleh. tadi yang disampaikan sama Mas Rian ya, Mas Hilbert kalau panggilan saya itu yang sering Mas Rian. Tadi Pak Tung sering bilang bahwa kita adalah hasil dari 5 kawan terdekat kita ya. Pak Tung selalu bilang jadi penghasilan kita itu termasuk kita adalah teman-teman hasil penghasilan kita, karakter kita, nasib kita juga biasanya dijumlah kayak gitu nanti rata-ratanya seperti apalah itulah diri kita lah kayak gitu. Tadi yang disampaikan Mas Herbert tadi juga bagus ya, saya sangat setuju. Biasanya sekarang ini anak itu ingin melihat sosok ya, ingin melihat sosoknya itu sosok orang yang bisa ditiru ya sebenarnya kita sebagai orang tua ya sebagai yang terdekat gitu kita harus bisa memberikan contoh dan itu Pak Tung juga memberikan memberikan contoh lah jadi tidak mungkin kita misalkan harus meditasi setiap pagi itu kita harus ngajak mereka kayak gitu teman adik-adik itu dan Mas Herbert ini si dia ya itu alhamdulillah kemarin ya sejak saya belajar saham ya waktu dia SMP terputus ya. Oh, SMP kelas mana-mana? 1 Mas Hilbert karena dia buka saham itu masih belum boleh jadi pakai akun saya ya pakai akun saya sedikit-sedikit kayak gitu. Dan waktu kelas 3 SMA, kelas 3 SMA Gia ini sudah memegang portofolio saham ya, itu 1,6 miliar Mas Hilbert. Ya, waktu itu sedikit-sedikit kayak gitu. Dan itu juga akibat dari pemahaman yang compounding interest itu hasilnya luar biasa ya memang di sekolahnya artinya semakin kecil semakin kecil kata pepatah itu kalau kita belajarnya seperti anak waktu kecil itu seperti memahat di atas batu ya jadi kita bisa bayangkan anak umur kelas 6 SD sudah tahu compounding interest jadi bunga majemuk itu. Jadi dia itu oh ini berarti pengalokasian itu kan masalah tabu ya di pendidikan umum itu, pendidikan sekolah itu masalah keuangan itu masalah tabu. Artinya biasanya nggak dibahas itu rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, di akibat akibat di training yang Pak Tung lakukan itu sangat mendasari sehingga bisa mengelola keuangan ya, keuangan dengan baik ya. Jadi salah satu hal lagi ya, ini juga menjadi program bawah sadar ya, sepertinya Gia itu cita-citanya memang kepingin kuliah di Fakultas Kedokteran.
ya saat itu Fakultas Kedokteran, dan dia pengennya itu di Jepang. Sejak kecil dia memang suka belajar sendiri pakai bahasa Jepang kayak gitu di Jepang. Nah, saya waktu dia lulus SMA, saya nanya ke kawan, ya belum lulus ya, waktu kelas 2 itu ternyata Fakultas Kedokteran di Jepang itu tidak diakui ijazahnya di Indonesia ya, di ID. Tidak diakui, katanya disuruh kuliah di Jerman. Dosen-dosen Jepang, kedokteran Jepang itu banyak belajar di Jerman katanya. Nah, saya nanya kawan yang di Jerman itu dia mau aja ke Jerman, tapi ijazahnya juga nggak diakui ya di Jerman. Jadi ijazah ID itu karena kulitnya beda, makanannya beda, katanya kayak gitu. Harus ada persamaan kuliah lagi 2 tahun. Jadi kedokteran itu 7 tahun, terus 2 tahun lagi ngambil persamaan jadi 9 tahun untuk bisa diakui di Indonesia. Nah, akhirnya kemarin alhamdulillah ya ada program dari Unpad ya double degree dengan di Malaysia kuliah sekali 2 tahun di Unpad, 3 tahun di Malaysia, 2 tahun itu di Unpad langsung sarjana kedokteran ya, 3 tahun di Unpad itu di Malaysia di UKM Universitas Kebangsaan Malaysia itu nanti lulus sudah dapat 2 ijazah, jadi bisa praktek di Indonesia juga praktek di rumah sakit internasional ya. Jadi itu sekaligus kayak gitu. Itu juga salah satu program bawah sadar ya. Tahu-tahu tahu-tahu maunya anak ke situ kayak gitu. Ya, maunya anak ke luar negeri kayak gitu. Itu saya yakin itu pasti ada program bawah sadar dan mengarahkan untuk ke sana, dan alhamdulillah tercapai ya. Eh, dan saya juga tidak tahu waktu itu SNBT ada gangguan, saya agak-agak gimana kayak gitu, dan dia tidak ikut SNBT, tidak mau mungkin ya bawah sadarnya itu dia pengen kuliahnya di luar negeri, kuliahnya di luar negeri kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, karena Fakultas Kedokteran itu yang case yang khusus ya, case khusus, alhamdulillah sekarang bisa kuliah di Fakultas Kedokteran double degree. Jadi nanti 2 tahun lulus sarjana kedokteran di Unpad, selanjutnya koasnya di Malaysia, dan lulus dua-duanya nanti bisa praktek dan langsung diakui ijazahnya, bisa praktek di Indonesia langsung ya, terus bisa praktek di rumah sakit internasional. Begitu, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Suyanto. Oke, setelah ini aku ada satu pertanyaan untuk parents gitu, tapi setelah itu aku akan ngobrol lagi bersama Dea dan Etenia gitu ya, satu pertanyaan lagi. Nah, boleh mungkin dari Pak Rian, Bu Sylvia, kemudian dari Pak Suyanto dan Bunda Gea gitu ya. Boleh apa nih kira-kira kesan-kesan perubahan Etenia dan Gea setelah ikut Supertin, apa sih yang dirasa dan dan bisa terus berprogres, dan eh, pesan untuk orang tua yang di sini hadir pada malam ini apa, boleh silakan Pak Aryan. Oke, dari saya dulu ya. Baik. Ya. Eh, Kalau dari setelah pulang dari seperti ini, hal yang saya lihat ya dari segi pelajaran gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi pelajaran, ET-nya sendiri sebelumnya sudah cukup baik. Nah, tapi bicara mengenai metodologi belajar, ini ada improvement di sini yang saya lihat, bahwa penggunaan mind mapping ini diimplementasikan, dilakukan gitu ya. Dan walaupun waktu itu sudah saya ajarin gitu, tapi beda ya, namanya orang tua dengan pihak lain yang ngajar tuh lebih nancep gitu. Di sini intinya secara langsung dia sudah biasa melakukan itu. Itu menurut saya adalah sesuatu yang baik gitu ya. Lalu yang selanjutnya ya, dari mengikuti seperti ini juga, dia mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kelemahan dia gitu. Jadi dia sadar gitu. Karena banyak orang yang dia tidak tahu kelemahannya apa, ya kan? Kita harus bisa melihat kelemahan kita. Di sini kita harus testing juga, dan kita juga harus sadar dulu, dan maka kita baru bisa memperbaiki kan gitu ya, dan menutup kelemahan kita gitu ya. Nah, intinya sadar apa yang menjadi kelemahannya. Nah, tinggal menjadi suatu progres. Di mana menjadi suatu tantangan, tentunya kita sama-sama tahu sebagai orang tua ya, usia-usia intinya pada saat ini itu adalah salah satu usia yang cukup rentan. Itu kelas 6 SD itu kan menjadi suatu eh, golden point lah, golden checkpoint dalam setiap kita, kita selalu tahu seperti itu.
menjadi orang tua, ini menjadi hal yang juga menjadi penguat juga ya, menjadi sesuatu yang baik ketika Etenia berada di supporting. Jadi menurut saya ya perubahan-perubahan itu ada yang secara direct ya mungkin, ada ya secara alam bawah sadar gitu. Jadi ya ini dua-duanya seperti itu berjalan. Oke. Dari Bu Sylvia ada mau menambahkan? Oh, kamu suaranya Iya. suara Kalau dari saya sih yang terlihat ya Etenia jadi semakin berani untuk dia mengemukakan apa yang menjadi pendapatnya. Jadi dia bisa mengemukakan pendapatnya secara secara lugas langsung gitu. Jadi dia tahu dia apa yang dia mau. Jadi eh, mungkin itu terlihat sekali ya dari sebelum Super Teen dan setelah Super Teen. Jadi dia lebih berani dan juga lebih tahu tujuan dia mau apa gitu. Nah, lalu yang kedua, dia juga jadi lebih bisa untuk memanage apa yang dia mau lakukan. Jadi misalnya besok dia ada kegiatan apa, dia udah kepikiran tuh di kepalanya, oh saya harus begini, 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 bawa ini, walaupun dia belum lakukan itu dia siapkan, tapi dia udah tahu di kepala dia harus gini, gini, gini gitu. Kalau sebelumnya kan terasa bahwa kita sebagai orang tua mengarahkan oh kamu besok ada ini, kamu berarti harus begini, begini. Kalau sekarang semenjak pulang jadi begini, iya ya, aku udah tahu, aku harus begini, begini, gini. Iya aku tahu, tunggu ya, aku juga lagi mikir. Nah, dia jadi lebih berani untuk seperti itu. Saya juga nggak tahu tuh 6 hari 5 malam diapain di sana. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Kenapa bisa berubah gitu? Perubahannya itu yang terlihat. Walaupun memang sebelumnya memang dia udah cukup berani, tapi ini lebih bisa terarah gitu. Jadi ya itu cukup menarik sih. Itu sih. Oke. Terima kasih Bu Sylvia. Oke, dari Bunda Gia, silakan. Oh, belum ke unmute, Bu. Bentar. Ya, ya. Atau mau satu frame juga boleh. Belum, Bang. Jadi satu ke papa aja kah? Atau dari Pak Dr. Sulianto juga. Ya, ke sini aja, ke sini aja. Satu frame, satu frame. Iya, Sebelah. boleh. Nah, nah, masalah kakak Kia ya kami bilang panggil kakak Kia itu awal kan yang ngantarin yang dijemput dari bandara ikut dijemput dari bandara masuk camp terus saya nyusul gitu dan anaknya tuh mungil sekali saya khawatir ini anak ini bisa apa enggak gitu. Dan memang kami selalu di apa papa itu selalu memutuskan dulu bikin kami deg-degan dulu baru kami tahu tujuan papa itu kan gitu ya kak ya. dan, dan kami terbiasa seperti itu dan saat memutuskan kamu ikut Pak Tom kamu ikut begini dan kakak PT hampir nggak mau jalan itu hampir nggak mau jalan mama ini mau buang kakak kah dulu waktu kecil itu saya bilang kak mungkin ini jalan terbaik buat kakak dan selama yang saya tanamkan ke anak tuh tahu dulu maka akan bisa paham. Ketemu dulu, baru bisa paham. Kalau kakak nggak ketemu sama Pak Tung, Pak Ernest Wong, uh, dan kakak-kakak di sana, kakak nggak tahu dunia lain gitu. Saya cuman gitu. Sebagai ibu ya, sisi lain saya khawatir, sisi lain untuk masa depan anak pentingnya kayak sampai sampai sekarang gitu ya. Kalau saya sampai takut ganggu kuliah kakak karena kuliahnya itu kadang tengah malam, kadang ini apa dini hari ya kak ya, jam 3 gitu kuliah kedokteran itu. Jadi kenapa mama tuh selalu kalau saya makin khawatir saya tunjukkan ke kakak itu pasti dia makin khawatir yang saya tanamkan itu. Apapun itu kak, kalau saat dia bilang setelah keluar dari tuh gimana kak tahu kayak gitu. Tapi dalam perjalanan perjalanan dia belajar itu
ternyata anak ini butuh coach yang lebih bagus gitu. Dia butuh coach yang lebih bagus, bukan 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 coach biasa-biasa aja, karena saya sadar anak saya ini bukan biasa gitu. Saat coachnya bagus, dia akan lebih bagus. Nah, ketemulah sama Pak Ernest Wong. Dia bilang gini, "Mah, seru," kata gitu. "Kakak malas jadi nggak malas." Waktu itu saya ingat terus itu. Jadi anak yang diam, nggak tahu cerita. Kalau ditanya mau makan apa, tahu gitu. Saya ajak ke gedung sate, "Kakak nanti kuliah di sini, kakak di Bandung nanti," gitu kan. Iya, kotanya bagus. Waktu itu mungkin dia lupa. Tapi yang saya tahu dia eh, eh, dari pendidikan seperti ini, yang saya tahu sebagai ibu, tentunya anak ini apa kayak dituntun gitu, bawah sadar. Masuknya bukan bukan yang sadarnya, masuknya bawah sadar, yang dia nggak tahu, yang dia nggak nggak kepeng nggak apa namanya nggak menyadari, terus dia dituntun kayak gitu, termasuk saham, termasuk mama kalau beli sekarang dia yang larang sama saya. Kalau nggak penting nggak usah beli mah. Kayak gitu. Ya kadang kan namanya ibu ya, siap-siap buat ini nanti siapa tahu mau gitu, namanya ibu. Cuma nggak penting nggak usah dibeli mah, ini aja gitu. Terus saya bilang, "Kak, kenapa sih sekolahnya mahal?" Dia enteng aja jawab, "Menurut saya mahal, Kak. Menurut saya ibu-ibu saya, menurut saya sekolah kakak ini mahal." Saya bilang gitu kan. "Mah, bedanya sekolah kakak itu, kakak keluar langsung jadi dokter. Kalau sekolah lain, kalau sekolah lain itu nanti koas dulu, apa dulu, panjang dulu mah," gitu. Dia bilang gitu. Ya sudah, saya artinya dia tahu apa yang dikerjakan. Itu yang paling penting bagi anak-anak kita. Mungkin saat kita mengantarkan saat ini nanti ke camp ini, adik-adiknya kakak Gia ini kan mau ke sana. Saat kita mengantarkan nanti itu kita nggak tahu anak ini bisa ngikuti apa enggak. Setidaknya mereka tuh ketemu dan mengerti. Ya, itu aja. Ketemu kan Oke, sama dengan Tuhan ya gitu. Kita ketemu lalu memahami, mengerti sama. Saya nggak ketemu sama Kak Yuli, Kak Anu, nggak ketemu sama eh, varian apa mungkin manajemen kan, siapa ini apa kan nggak tahu kan gitu. Sama kita harus tahu dulu, kita ngasih kenal dulu ke anak-anak, meskipun pahit awalnya, mudah-mudahan manis belakangnya untuk masa depan mereka nanti ya. Ya itu aja, Papa bisa nambahin. Bapak mau menambahkan sedikit ya. Ya, Sedikit aja baik Pak ya, karena waktunya kawan-kawan. Ya, jadi ada tiga hal yang memang sangat berubah ya, yang sampai saat ini kami. oh ke-mute Pak, maaf. Oh, Pak, maaf masih ke-mute suaranya. Oke, tukeran lagi. Oke ya, jadi ada tiga hal yang memang membuat perbedaan ya, yang sebelum Supertin sama setelah Supertin, dan akhirnya kami memutuskan ya, memutuskan kedua anak saya, adiknya Gia itu ikut Supertin juga kayak gitu. Dan saya waktu ada ditawarin itu, saya tidak ke sini, tidak mau ikut seminar, saya ikut daftar, saya bilang kayak gitu. Jadi ada tiga yang menjadi perbedaan yang menyolok ya. Yang pertama tentang keuangan ya, walaupun saya tidak tahu persisnya apa yang diajarkan di Supertin itu, tapi pulang-pulang dia ngerti, oh ini kan seperti yang diajarkan di Supertin Pak, kayak gitu ya. Itu yang pertama, dan akhirnya kita praktekkan juga ya, dengan kami belajar
dengan Mas Rian Herbert itu ya. Terus ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah mandiri lah kayak gitu ya. Ada pasif income yang bisa membantu untuk kuliah ya kayak gitu. Itu yang pertama tentang materi tentang keuangan ya. Itu tetap saya minta nanti tetap harus disampaikan ya. Bagi saya nggak bisa bayangkan itu menyampaikan materi keuangan compounding interest ke anak-anak umur 10 tahun gitu, umur 11 tahun kan. Itu karena perlu ilmu khusus ya. Kalau dengan orang dewasa ya biasa saja. Terus yang kedua itu berani berkompetisi ya. Itu yang saya lihat habis training sama enggak. Termasuk berani berkompetisi. Kalau dulu orangnya malu-malu kayak gitu kan. Nah, habis itu terus dia ikut lomba apa, ikut lomba apa, ikut lomba apa gitu. Ya, apalagi pas SMA dia ikut lomba olimpiade dan waktu ikut tes-tes itu ya dia ikut terus kayak gitu. Dia ikut terus berani berkompetisi gitu. Yang ketiga, saya tidak tahu juga cara mengajarnya itu seperti apa ya. Tapi habis pulang itu rasa mandirinya itu ada ya. Mandiri termasuk mandiri mengelola waktu ya, yang jadi masalah orang tua saat ini ya. Juga masalah masalah orang tua juga ya mengelola waktu ya, bermain dengan HP gitu. Jadi mungkin saya tidak tahu caranya seperti itu, kurikulumnya seperti apa ya, tapi senyatanya memang anaknya bisa mengelola waktu dan mandiri bisa lebih baik ya. Mungkin itu Mbak Yuli ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Suryanto, Bunda Gea, Pak Rian, Bu Sylvia waktunya gitu ya. Oke, saya akan lanjut sebentar dengan anak-anak gitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih waktunya. Oke, Mbak Rahma boleh dibantu. Nah, oke, saya akan lanjut sebentar sambil saya menjelaskan mengenai apa sih mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu, ada yang sudah tahu, seperti ada yang belum. Tapi di tengah-tengah ini nanti juga saya akan bertanya kepada Gea dan Etenia mengenai apa yang saya bagikan gitu ya. Oke, jadi seperti 2025 bulan Juni ini akan ada di Bandung dan Surabaya gitu ya. Tadi kalau aku belum tahu nih kalau misalnya anak adiknya Gia itu mau ikut yang Bandung atau Surabaya. Kemudian kalau misalnya Etenia kan akan riset lagi di Surabaya bersama sepupunya. Jadi kalau ada yang mau ketemu Etenia nanti ikutin Surabaya ya. Nah, Bandung ada di 20 sampai 25 Juni. Saya singkat aja gitu ya karena sudah jam harusnya 1 jam. Oke, Surabaya 28 Juni sampai 3 Juli di Royal New York Regent. Nah, Dr. Ernest beliau adalah founder dan master trainer dari Super Team yang telah membantu banyak siswa-siswi meraih hasil yang sangat dahsyat dalam akademik dan kehidupannya pribadinya. Beliau merupakan US Certified Accelerated Learning dan NLP Trainer, juga sebagai konsultan dalam Education Ministry di Hong Kong, di mana beliau masih memimpin para sekolah dan pemimpin sekolah dan para guru. Nah, selain itu juga nanti akan belajar bagaimana sih Financial Revolution 14 gitu ya. Kalau misalnya udah di basicin dulu, sudah diajari dulu mindsetnya, dasarnya juga untuk finansial. Nanti kalau misalnya mau lanjut belajar investing bisa juga dengan Pak Aryan Filbert atau siapa gitu. Jadi punya basic mindsetnya dulu. Nah, 4 pilar utama akademik, personal, sosial, kepemimpinan, dan mental toughness, bagaimana menghadapi tantangan dan bangkit jika mengalami kegagalan gitu ya. Contoh kalau misalnya menghadap yang paling penting sebenarnya juga mental toughness gitu ya. Kalau misalnya gagal itu kan banyak orang yang udah nggak mau lagi gitu. Nah, di Super Team juga salah satunya kita membentuk mental toughness apalagi sekarang ya gitu ya anak-anak sekarang. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Nanti saya mau tanya kepada Etenia dan Gea. Dari keempat pilar itu nanti apa yang paling berpengaruh dalam setelah super timnya nih, apakah akademik, personal, sosial, atau kepemimpinan, atau dari segi mental toughness-nya. Akademik yaitu bagaimana mengetahui cara belajar masing-masing anak karena beda-beda gitu ya. Ada yang kalau misalnya belajar SKS masih bisa gitu, ada yang nggak bisa gitu. Karena cara belajar ini mempengaruhi apa yang dipelajari oleh anak, cara membaca cepat seperti apa, bagaimana untuk membuat catatan, bagaimana untuk mengembangkan otak secara keseluruhan, meta skill atau belajar caranya belajar karena tiap mata pelajaran akan memiliki area kuncinya masing-masing dan yang kita ajarkan
yang Dr. Ernest ajarkan adalah bagaimana untuk bisa belajar segala macam pelajaran atau skill yang ingin dipelajari. Apa itu ujian dan teknik menjawabnya, kemudian secara personalnya, kepercayaan diri, kemudian pengembangan karakter masing-masing, kemudian perencanaan karirnya, goal setting, time management, problem solving, motivasi positif dari dalam diri, pengembangan talenta pribadi. Secara sosial, kemampuan komunikasi seperti apa, interpersonalnya, networkingnya seperti apa, mengembangkan kualitas sebagai pemimpin, bagaimana membangun tim, etika dalam sosial media, kemudian dan yang paling penting hubungan dalam keluarga. Jadi diajarkan juga untuk berhubungan sosial, kemudian berbakti kepada orang tua juga bagaimana. Nah, kemudian mental toughness, konektif pikiran dan tubuh, pelatihan performa, manajemen stres. Nah, kalau misalnya dari Etenia nih, dari 4 pilar ini, Etenia tuh paling berasa berubah. Kalau dari Papa kan tadi secara akademik ya, mungkin udah bagus, tapi lebih bagus gitu. Dari Etenia selain akademik, apa sih dari 4 poin ini, akademik, personal, sosial, mental toughness yang paling berasa di Etenia selain akademik tuh apa gitu? Dari dia apa? Silakan. Etenia dulu deh. Aku dulu nih. Ya. Mungkin dari sosialnya deh, atau kepemimpinannya. Mm-mm. Mungkin Oke. mungkin dari setelah ikut itu jadi lebih gampang mungkin dalam kayak aku ada acara di sekolah, contohnya sebagai aku kan ketua dari Teguh Pramuka, dan di situ ngebantu aku buat ada cara-cara buat nge-leader teman-teman gitu sih, kayak jadi bagaimana cara membagi tugasnya gitu. Oke, thank you. Oke, kalau dari Giara, dari 4 poin ini yang paling berkesan atau paling mengubah Giara gitu ya sampai dengan sekarang, yang mana? Sebenarnya ada dua ya, mental toughness sama social. Sebenarnya dulu itu gak kalau misalnya gagal itu ya udah gitu, gak nyerah gitu. Tapi abis seperti bootcamp ini, mungkin bisa coba lagi gitu. Kalau untuk sosialnya, kayak yang dia bilang sebelumnya, itu tuh dia lebih bisa bicara sama orang, lebih bisa kenalan duluan sama orang, daripada sebelumnya yang emang malu-malu banget gitu. Oke, kalau dari Etenia ada sosial dan akademik, kalau dari Gea ada mental toughness dan juga sosial gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Oke, nanti juga akan ada profiling test. Kita juga akan memberikan profiling test. Jadi tes ini dari Harvard University. Ada 4 macam tes yang akan diberikan kepada supportnya individu, yaitu brain dominance, otak kanan atau otak kiri, learning style, gaya belajar seperti apa, personality, kepribadiannya bagaimana, karir plan, perencanaan karirnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dibuatkan, kasihkan per chart, goal 10 tahunnya apa, di breakdown-nya seperti apa. Nanti juga ada zoom-zoomnya gitu ya. After camp, jadi setelah ikut seperti alumni juga boleh ikut jadi resource atau kakaknya, tapi nanti ada prosedur rekrutmennya. Jadi ini free kalau misalnya udah ikut terus lolos rekrutmen jadi resource atau jadi kakaknya, kakak untuk grupnya. Nah, itu nanti juga akan dibekali communication, leadership, dan people skill training. Nah, oke, buat Bapak Ibu yang hadir malam ini, gitu ya, dan nanti setelah ini mau pembayaran ke Karakma, gitu ya, kita masih berikan 18.467, 18.467, mungkin yang sebelumnya itu 17.967, karena mulai penuh, mulai naik, jadi silakan didaftar sekarang. Jadi, nah, kalau misalnya mau udah pernah ikut, mau resit lagi tentu ada harga khusus, tapi kalau misalnya jadi resource itu free gitu ya. Nah, oke, jadi silakan 18.467, bonusnya adalah 3 tiket Financial Revolution dari Pak Tung, itu online, akses audio 7 Financial Revolution dari Pak Tung, akses 6 audio Super Teen, itu Super Memory Learning, akses audio 5 audio Happiness Revolution, dan seminar parenting 4 jam hari terakhir camp. Nah, buat teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante yang lunas malam ini gitu ya akan mendapatkan bonus biografi orang sukses 3 buku. Ini bonusnya nih, ada Hyundai, Panasonic, kemudian jadi ada beberapa judul, ada kartun-kartunnya. Jadi Bapak Ibu, anaknya, Om Tante, ponakannya yang ikut juga nanti bisa baca buku ini gitu ya. Nah, kemudian nanti saya kasih tambahan juga yang daftar malam ini, bayar malam ini, saya berikan audio dari Pak Tung, Street Smart Parenting. Jadi dari Pak Tung, jadi
Bapak Ibu juga bisa belajar bagaimana sih kalau Pak Tung tuh cara mendidiknya seperti apa, nanti kita berikan akses audio gitu ya. Jadi silakan. Saya sebelumnya belum pernah memberikan bonus akses audio Street Smart Parenting, jadi khusus yang malam ini aja. Nah, oke, last but not least, pertanyaan saya terakhir. Jadi silakan ke Kak Rahma ya. Program re-attend nanti ada tesnya, jadi kakaknya itu gratis. Tapi kalau misalnya mau jadi peserta lagi, itu ada biayanya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Etenia dan Diara untuk menutup sesi malam ini adalah boleh dong apa ya di-share ke Om Tante Bapak Ibu yang hadir di malam ini ajakannya apa untuk adik-adiknya untuk seperti silakan dari Etenia dulu. Kalau dari aku, um, yuk ikut Super Teens ya, nanti kita ketemu bersama, kita main-main bersama, apalagi di tahun ini, nanti di Surabaya aku bakal ikut lagi. Jadi, ayo kita ikut, kita main bersama. Oke, dari Gitu Gea sih. boleh. Aduh, gimana ya? Mungkin eh, untuk ikut ini menurut Gia itu sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan Gia sekarang, apalagi masalah tadi kepemimpinan sosial macam-macam gitu. Jadi ini tuh berguna banget pokoknya. Sip, sip, sip. Oke, saya jawab beberapa pertanyaan sebentar. Dari Kak Susana, Kak boleh share keberangkatan di mana? Jadi ada tiga, ada kalau misalnya dari luar kota itu ke airport Jakarta atau Surabaya, itu kita akan jemput di airport. Kalau misalnya mau ketemu di titik kumpul di Jakarta itu ada di Parkir Timur Senayan, Surabaya nanti ada infonya juga. Atau mau langsung diantar ke venue juga boleh ke hotel. Maksimal usia berapa? 11 sampai 21 tahun. Jadi kalau di bawah 11 kita harus interview dulu. Penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia. Penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris oleh Dr. Ednesmo, tapi ada translatornya. Kemudian tadi ada yang tanya rundownnya selesai jam berapa? Selesainya midnight, jadi tengah ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang midnight gitu ya. Jadi pastinya kita sudah menyesuaikan waktu tidurnya dengan udah dari hasil penelitian untuk waktu efektif istirahat gitu. Berangkat titik kumpul berangkat Surabaya tanggal 25 ya. 28 ya kalau hari pertama 28 Juni ya. Rahmat terima kasih. Kalau Bandung 20 sampai 25 Juni. Jadi kalau misalnya mau ikut Bandung 20 sampai 25 Juni. Nah, kemudian bajunya apa nanti akan dikasih tahu semua. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak ke Kak Rahma langsung lagi di kos atau di carinya ke Bandung ada tiga juga. Kalau misalnya dari luar kota naik pesawat turun di Jakarta di airport itu kita jemput ke airport. Kalau misalnya tinggal di Tangerang atau di mana yang bisa ke Jakarta kita titik kumpulnya di parkir Timur Senayan nanti naik bus bareng-bareng atau mau diantar langsung juga bisa gitu. Jadi nanti kita akan berikan option pilihannya mau yang mana gitu. Ada tiga alternatif. Oke, dari saya cukup gitu ya. Terima kasih Etenia waktunya. Maaf sudah mengganggu Iya, waktu campnya di Bogor gitu ya. Have fun di sana, enjoy. Kemudian Yara, thank you. makasih juga untuk waktunya gitu ya. Sukses untuk kuliahnya yang malam-malam masih kuliah, semangat supaya kayak papanya gitu ya. Nah, terima kasih Pak Filbert, Bu Sylvia, Pak Suyanto, dan Bunda Gea. Sampai ketemu di Supertin Bandung dan Surabaya. Oke, akhir kata saya terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Yuli Safrida, Gea, dan Evenia. Jangan lupa dengerin lagunya juga gitu ya. Ada lagu barunya judulnya Gapai Bintang juga gitu ya. Aku hafal. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bye bye. Bye bye Etenia. Bye bye Bye. Thank you Diara. semuanya. Thank you. See you. Thank